Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat namanya gambar presentasi, di mana kegunaan dari gambar presentasi ini nantinya untuk mensimulasikan bongkaran dari gambar belt drive assembly ini. Gambar ini sudah kita gambar sebelumnya ya, dan sudah kita buat tentunya. Adapun nanti kita akan buat simulasinya secara runtut dan menganut mekanisme pembongkaran pada benda tersebut. Oke, seperti apa berikut adalah cuplikannya. Ini ketika saya play, mekanisme yang dijalankan duluan adalah mur pada gear berputar, lalu dilanjut gear bergeser, diputar juga, mur pada puli bergerak, lalu bearing bus, shaft, dan pasak bergerak, lalu setelah itu bearing bus, dilanjut baut juga, baut nomor 4, lalu bergeraknya keempat baut bergeser, lalu kesemuanya bergeser beserta housing terhadap base. Oke, itu nanti yang akan kita kerjakan dan yang akan kita coba bersama-sama. Ya, itu tadi mengenai cara pembongkaran. Adapun nanti mengenai cara pemasangan, kita tinggal play yang arah baliknya saja. Kita tinggal tekan seperti ini pada storyboard. Kita lakukan play dengan arah sebaliknya. Ini bergerak. Baut nomor 4 bergerak. Baut nomor 3, baut nomor 2, baut nomor 1, lalu pasak masuk ke shaft, bearing bus masuk ke pasak, masuk ke poros. Ya, seperti itu. Nah, jadi kebalikannya ya, reverse. Oke, itu nanti yang akan kita buat dalam inventor presentation. Adapun nanti yang akan kita buka adalah kita buka new, lalu kita pilih metrik, kita pilih standar mm.ipn, kita klik satu kali, kita create, lalu akan disuguhkan langsung untuk membuka folder ya, di insert. Kita pilih file assembly kita, yaitu belt drive assembly kita yang sudah kita rangkai sebelumnya. Kita pilih yang ini atau menyesuaikan namanya pada yang kalian buat ya. Open. Nah, lalu akan tertampil seperti ini. Akan tertampil seperti ini. Ini saya close dulu. Saya close. Nah, di sini ada ribbon barnya terdiri dari ini snapshot, ini nanti terkait ke 2D sketch-nya atau 2D drawing. Lalu komponen ini nanti untuk membuat pergerakannya, dan ini untuk membuat capture kamera supaya tampak daripada view-nya. Lalu ini untuk membuat drawing view, lalu terakhir video. Jadi kalau sudah ada progresnya, videonya nyala. Lalu yang bawah adalah storyboard panel. Di sini nanti akan terekam ya. Adapun track model, kamera action, dan di mana mereka bergerak, dan durasi dan waktunya akan tertampil di sini. Oke, langkah yang pertama setelah penjelasan tadi ya, yang pertama yang perlu kita lakukan pergerakan ini dulu, menggerakkan mur pada gear bergerak keluar. Adapun sebelum kita gerakkan, kita lakukan setting kamera, kita posisikan menggunakan zoom in ini ya. Kita gunakan scroll pada mouse juga bisa, tapi terkadang tidak terlalu smooth. Kita pakai yang ini nanti biar smooth ya. Nah, ini kita klik, kita geser saja mouse-nya. Lalu kita manipulate dengan kita tambahkan pen, kita atur seperti ini.
Lalu kita capture kamera, posisi kamera ini yang kita inginkan. Lalu kita bergerak sedikit 0,20 ya, bergerak 20 detik. Kameranya saya zoomkan seperti ini. Nah, supaya ada pergerakan Moore. Lalu saya capture kamera lagi. Saya menggunakan tweak komponen untuk menggerakkan ini. Ya, tweak komponen untuk pergerakan daripada komponen yang akan digerakkan. Saya pilih Moore-nya, saya pilih arah direction yang ini. Ya. Saya pilih panjangnya adalah 12. Nah, ketika posisi seperti ini berarti dia salah arah. Kita kasih minus atau tanda negatif supaya dia bergerak berlawanan. Kita kasih 12 karena panjang ulir dengan tebalnya Moore adalah 12. Kita tekan enter pada keyboard untuk mengakhiri. Jadi seperti ini pergerakan daripada Moore keluar daripada titik terdekatnya pada gear ya, sepanjang 12. Lalu untuk Moore ini nanti kita beri putaran karena sistem dari bongkar Moore kan ada rotasi untuk ulir ya. Kita kasih tweak komponen, kita pilih Moore-nya, lalu kita rotate. Ini kita pilih yang satu suhu, yang ini kita lihat titik putusnya ini, kita lihat garis strip-stripnya, kita lihat. Nah, berarti kita pilih yang ini, jangan pilih yang ini karena berlawanan arah ini ya. Kita pilih yang ini, satu garis sumbu, kita klik satu kali maka akan keluar notifikasi berapa mau diputar. Saya pilih minus 720. Kenapa saya minus? Berarti dia bergeraknya berlawanan ya, berlawanan. Karena kalau kita mau memutar sebuah Moore untuk keluar karena ulirnya kanan, berarti untuk melepasnya berarti ulir kiri, berarti berlawanan jarum jam. Tekan enter, sudah jadi. Namun di sini kita klik panahnya, kita geser arah rotasinya si Moore tadi sejajar dengan arah linearnya yang ini ke atas. Ya, kita coba tes. Play. Oke, sip ya. Setelah itu kita lakukan pergeseran si Moore tadi. Setelah itu kita lakukan N aja biar langsung mentok di sini ya. Jadi fungsinya ini untuk memforward storyboard N. Storyboard yang paling akhir ya, letaknya di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita klik kembali. Kita pilih Moore. Kita pilih ini. Kita gerak. Kita gerakkan sepanjang 200 minus ya. Minus 200. Nah, sebelum posisinya ini kan masih dekat ya, masih dekat. Sebelumnya kita setting kameranya terlebih dahulu. Ini kita barnya ini di story barnya, yang ini namanya story bar untuk ngeplay dan akhirnya ini story bar. Nah, ini kita geser sampai titik ini ya. Sampai titik ini. Tadi kan ini 70. Kita geser menjadi 90 atau 2 detik saja, 0,2 saja. Nah, seperti ini. Lalu kita posisikan view-nya, kita atur. Nah, seperti ini ya. Cukup. Lalu capture kamera, lalu lakukan langkah yang tadi. Ini kita pilih tweak komponen, kita pilih arah ini 200 ya. 200 minus. Oke, selanjutnya tweak komponen juga pada gear. Kita pilih yang ini ya. Kita masukkan minus 145 ya, sudah cukup ya. Enter.
Oke, setelah sudah terpasang keluar, kita coba tes. Oke, seperti itu, keluar, dan gearnya juga keluar. Oke, cocok ya. Kita ke story end. Nah, dari sini kita lebihkan sedikit, lebihkan 0,3 ya. Kita putar, kita berlanjut ke more bagian puli. Kita putar, kita pakai view cube saja yang ini. Saya zoom. Kita pakai view cube yang ini ya. Oke, kita pakai view cube. Saya pilih yang ini, saya pilih lagi yang ini, lalu kita posisikan view-nya. Kita atur menggunakan pen ya, seperti ini. Kita posisikan seperti ini dulu, lalu kita capture kamera. Sudah keluar ya, posisi kamera berada di atas, lalu di story bar ini akan terekam secara otomatis. Jadi yang ISO itu punyanya more gear, lalu yang bawah spur gear. Jadi kita scroll ke bawah, pergerakan kita kan masih dari dua ini ya, baru terbalik. Setelah itu kita gerakkan. Oke, kita gerakkan ini. Apakah kita mau zoom atau cukup? Ya terserah. Kalau kita mau zoom, kita tambah dulu sedikit di sini, sedikit untuk kita zoomkan. Kita tambahkan 0,1. Kita viewkan seperti ini. Kita zoom ya seperti ini. Nah, kita tambahkan, kita bisa manfaatkan keyboard ya, F2 untuk pen, F3 untuk zoom. Sama, kalau kita terlalu jauh untuk mengakses tombol ini, kita bisa manfaatkan keyboard ini ya. Lalu selanjutnya kita tekan capture kamera. Setelah itu kita gerakkan ke komponen more pada puli. Kita pilih ini, kita geser -12, sama ya. Bentar. Lalu kita lakukan hal yang sama juga untuk rotate-nya. Kita pilih rotate. Nah, kita pilih yang mana? Awas keliru. Kita pilih yang atas, yang satu zoom, satu zoom. Kita pilih, lalu kita masukkan. Ini kita ketik di sini, kita blok dulu, kita ganti -720. Enter. Nah, setelah dari sini, maka kita lakukan pergeseran dulu, pergeseran pada rotate dan linearnya karena belum sejajar. Caranya panah ini kita klik, panah yang ini kita klik, lalu kita scroll atau kita geser ini. Ini diposisikan saat jajar ya, sejajar dengan arah linearnya yang ini. Setelah itu kita posisikan di end. Seandainya posisi di sini kita arahkan saja ke sini bisa, tapi tidak bisa langsung pas. Seperti ini bisa pas, tapi kadang perlu waktu. Jadi langsung kita story end saja, maka dia otomatis berada di story bar yang paling akhir. Dari sini kita perlu set kamera lagi untuk menjauh, karena setelah ini kita lakukan pergerakan mur. Setelah diputar, lalu digerakkan menjauhi ini, pas menjauhi poros dan puli. Ya, kita lakukan pergeseran pada story bar 0,20 atau 0,2 ya. Ini 0,3, 0,2 saja ya. 0,2 kita setting view-nya yang ada di atas. Kita zoom out seperti ini. Nah, lakukan view seperti ini ya. Agak jauh karena nanti berurutan. Ada puli juga, jadi diposisikan pen. Seperti ini. Nanti biar langsung pas.
Nah, setelah menjauh, kita lakukan set kamera, kita capture kamera kembali. Oke, setelah kita klik, kita cek dulu apakah capture kameranya sudah terekam. Nah, sudah ya, sudah. Setelah itu kita gerakkan ini menjauhi daripada puli dan porosnya. Besarannya adalah 720. Apakah sudah pas? Seandainya kalau belum pas, kita set lagi view-nya. Karena nanti terlalu jauh kan ya, terlalu sampai sini, jadi kita view-kan lagi. Kita jauhi sedikit seperti ini. Kita geser pen. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah cukup. Lalu kita capture kamera lagi. Nanti akan secara otomatis akan berubah ya dari yang tadi sebelumnya. Kita klik komponen, kita pilih ini, kita arahkan ini, kita klik, kita lakukan perpanjangan sampai minus 720 ya. 720 ternyata masih terlalu panjang, jadi kita lakukan set kamera lagi, kita ESC untuk membatalkan. Mumpung story barnya masih berada di sini, kita lakukan set lagi menjauhi, kita lakukan zoom terlebih dahulu lagi. Oke, kita penkan, geser ke atas seperti ini. Kita capture lagi, kita tweak. Apakah sudah ada 700 atau 600 atau 600 sudah bisa. Yang 600 minus 620 ya, 620 enter. Oke, sudah pergerakan dari Moore sudah minus 620, maka disusul di komponen puli. Apabila kita ingin dekatkan juga bisa, kita zoom lagi, tapi kan puli ini terlampau besar, tinggal kita gerakkan saja. Klik tanpa perlu kita setting kamera untuk ngezoom in. Kita klik saja, kita jauhkan sampai sini 450 atau seperti ini, atau 500 ya, 540 saya buat ya, 140. Oke, setelah puli bergerak, maka sekarang yang saya gerakkan ini ya, ini nanti saya gerakkan semua, bearing bus, shaft, dan dua pasak punya gear dan pasak punya puli. Ini saya gerakkan. Namun sebelum saya gerakkan, saya set kamera terlebih dahulu. Karena posisinya kameranya berada di yang nomor tadi, yang menjauh, yang ini ya. Ini posisi kameranya masih pakai. Oke, saya geser sedikit 0,2. Ini tadi kan 20. Ini ada satu lagi pas. Lalu saya zoom in ini ya, saya pen seperti ini. Setelah sudah tampak, saya penkan lagi agak ke sini, pas. Oke, ini ya. Lalu saya klik komponen, saya tekan tombol kontrol. Sebelumnya saya capture kamera terlebih dahulu. Oke, saya cek sudah masuk capture kameranya. Lalu saya klik komponen, saya tekan tombol kontrol untuk memilih lebih dari satu. Tekan dan tombol kontrol, klik, lalu yang baliknya yang ini ya, pasak, klik. Oke, sudah, saya kembalikan lagi, saya geser. Sepanjang berapa? Sepanjang daripada 100 minus 185 saja. Seperti ini ya. Enter. Oke. Setelah itu saya story end
atau saya coba cek lagi. Sebenarnya saya arahkan di sini, saya story end seperti ini ya, sudah keluar. Kita coba cek utuh, play, berputar, menjauh, oke, berputar, ya, menjauh, bergerak pulih, mendekat, keluar, bearing bus, 2 pasak dan porosnya. Nah, kita ke story end, kita tekan ini. Dari sini kita lakukan zoom out untuk melepas ini bearing bus ke kanan. Kita zoom out, ini ya, seperti ini, ya, sedikit, oke. Lalu kita tweak komponen, kita tekan ini, kita geser ke sini 280 ya, 230 saja. Nah, oke, setelah bearing bus terlepas, maka selanjutnya kita lepas pasak. Perlunya pelepasan pasak, kita set kameranya terlebih dahulu. Kita zoom. Sebelum di set, ini kita gerakkan dulu story barnya. Jadikan 0,2 saja. Kita set kameranya. Apakah sudah cukup seperti ini? Atau ditambah lagi? Ya. Kurang zoom lagi seperti ini kan, katakanlah. Oke. Lalu capture kamera. Kita cek capture kameranya. Kita keluar. Lalu kita tweak komponen ini. Kita tekan tahan tombol kontrol. Kita pilih, klik kiri. Kita arahkan. Oke, menjauhi saja dari pasak. Maksud saya, menjauhi saja dari poros. Saya pilih 35 saja. Oke, enter. Lalu setelah ini kita lanjut ke pelepasan baut ya. Tinggal kita geser saja dengan pen ya ke arah ini. Tapi sebelum digeser, barnya ini kita geser 0,2 detik. Ini ya, ke arah baut yang akan kita set. Saya pilih yang paling atas dulu. Dengan pen saya geser seperti ini. Apakah sudah terzoom atau masih belum? Apakah sudah cukup zoomnya maksud saya? Apakah belum? Kalau belum ya tinggal kita zoom saja, zoom in seperti ini untuk mengetahui kalau baut ini kita lepas duluan. Kita capture kamera. Lalu setelah itu kita tweak komponen. Kita pilih ini. Kita keluarkan. Panjangnya itu 45 minus 45 meter. Lakukan hal yang sama seperti more tadi. Kita beli rotate. Karena mekanismenya adalah ulir, baut tidak ulir, jadi harus berputar. Tweak komponen, kita pilih ini, kita kasih rotate. Nah, yang kita pilih sumbunya yang mana? Yang ini ya. Kita kasih 720 enter. Kita atur dulu supaya sejajar. Ini panahnya kita klik, kita scroll ke bawah lagi. Nah, di rotate yang ini kita geser supaya sejajar dengan linear yang ini. Ya. Setelah itu arahkan ke story end supaya dia berada di paling akhir. Kita kasih lagi 0,2. Ya, cukup. Setelah itu kita set view-nya lagi seperti itu. Set, kita pen saja seperti ini. Oke, kita capture, lalu tweak komponen lagi. Ini kita gerakkan 45 minus 45 ya, enter. Lalu kita tweak kembali, kita pilih rotate. Nah, kita pilih yang 720 enter. Setelah itu yang baut ketiga. Sebelum ke baut ketiga ini kita geser dulu ya. Kita
geser dulu, panahnya ini kita klik, nah, ini kita geser supaya sejajar ya. Setelah sudah, kita ke story end, dia akan otomatis berada di paling akhir ya ceritanya kan, terlihat di storyboard yang saya gerakkan ini. Kita geser 0,2 lagi, 0,2, kalau ini 1 8 9, nah ini 0,2. Kita capture kamera, tapi sebelumnya kita view dulu yang baut nomor 3 kan ini. Kita geser saja sedikit seperti ini dengan pen, lalu capture kamera, lalu kita lakukan quick component, lakukan hal yang sama. 45 rotate ini 720, enter. Oke, selanjutnya kita beri lagi, kita scroll ke bawah, kita editing yang ini ya supaya sejajar. Kita scroll ke bawah lagi, kita geser supaya sejajar. Ini kita story end, lalu kita geser 0,2 cukup, lalu kita pen ke bawah seperti ini ya, cukup. Lalu kita capture kamera lagi, itu sudah masuk. Oke, kalau dirasa belum ya kita klik 2 kali saja. Kalau masih ragu klik 2 kali apakah sudah muncul atau tidak, kita cek saja. Sudah ya, nah, kita cek, geser ke atas, quick komponen lagi, ini kita pilih, ini kita arahkan 45, dan lalu kita klik lagi, kita rotate ini 720, enter. Oke, kita editing lagi, nah ini kita klik, kita geser sejajar. Oke, setelah itu ini story end. Oke, sudah jadi. Nah, setelah ini kita set kamera menjauhi, ini saya kasih 0,2 lagi ya, kita menjauhi, saya zoom out, saya informasikan fade lagi seperti ini. Kalau dirasa kurang, cukup seperti ini ya. Kita gerakkan keempat baut ini menjauhi daripada permukaan housing ya. Gerakan tapi komponen, kita tekan tahan tombol kontrol lagi, 1, kita klik, kita tekan tahan tombol kontrol ya. Oke, lalu kita gerakkan dia menjauhi seberapa ya, cukup menjauhi saja 45, kita buat 45 seperti ini ya, cukup menjauhi saja. Setelah ini maka langkah selanjutnya yaitu melepas komponen pasak, baut, dan bearing bus, puli, dan murnya beserta housing ke kanan. Sebelumnya kita atur dulu view-nya. Ini storyboardnya kita geser 0,2 lagi seperti ini ya. Kita viewkan ini menjauh dulu sebelum capture kamera seperti ini. Kita menjauh dulu. Seperti ini ya. Seperti ini baru kita capture kamera lagi kalau ragu. Kita klik komponen, kita pilih ini semuanya, kita tekan tahan tombol kontrol. Ini pasaknya, pasak ada 2, bearing bus, puli, dan mur puli. Yang terakhir housingnya, tekan tahan tombol kontrol. Oke. Kalau kita geser seberapa, geser
minus 72. Enter. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah jadi proses pembongkaran daripada build drive assembly menggunakan inventor presentation. Dari sini kita coba cek secara keseluruhan. Saya tekan backstory board beginning, saya play, kita lihat murnya bergerak dulu, baru digeser, setelah itu disusul gear bergerak, diputar, nah ini juga ya, ini pasaknya juga bergerak, ini juga oke, benar, ada pergeseran, dan terakhir pergeseran semua disertai dengan bushing ya, diperlihatkan posisi pergeseran. Oke, kita cek lagi kedua kalinya ya. Biasanya perputaran mur dan baut itu kadang-kadang berubah. Nah, ini udah benar ya perputarannya. Terus gear berputar, ini juga benar, geser, ini yang tadi ini keliru ya, ini tadi minus 720. Saya stop dulu, saya posisikan storybarnya di sini, saya klik 2 kali, ini saya play, coba, oh udah benar pergerakannya kiri ya. Saya ulangi kembali di sini. Oh sudah benar ya, berarti sudah benar. Lalu kita play saja, kita lanjutkan ya. Oke, sip. Oke, pulih, bergerak, zoom, bergerak, ketiga, bushing. Nah ini kamera bushing belum ya, ada kesalahan kamera bushing. Kita cek ya, kita lihat di sini di storybar bearing bus. Nah yang ini bushing, cek yang ini kan bergeraknya. Dan dari sini kita lakukan setting kamera supaya si bushing terlihat kalau posisinya dia bergerak. Kita lakukan storybarnya di sini, double klik ya, menjauhi sedikit saja di sini karena posisi bergeraknya ini kan masih berada di pasak ya. Jadi harapannya ketika sampai sini kameranya zoom out. Oke, ini kita arahkan di sini sedikit, lalu kita lakukan view, kita atur view, zoom out seperti ini. Cukup ya, cukup, lalu kita capture kamera, capture lagi, kita cek ya. Oke, sudah benar ya. Nah, posisinya cocok. Oke, ya, benar, dan digeser. Ini ada keliru lagi di sini posisi ini. Nah, bergeraknya ini bersama, saya lihat. Nah, ini belum tercapture kameranya. Kita sudah kasih jarak ini sedikit tapi kameranya belum tercapture. Jadi dipastikan ketika kita tekan capture kamera, kita cek ya ke atas ini apakah sudah dia muncul. Kalau belum, kita pastikan dulu ya. Nah, maka dari itu saya sudah kasih jarak dan saya sudah tadi capture tapi dia tidak muncul. Oke, kita lakukan kembali, posisikan di storybar di frame di sini, lalu kita view-nya kita atur dulu seperti ini ya. Lalu saya pen seperti ini saja sudah cukup. Baik, seperti ini ya. Lalu kita tekan capture kamera, kita cek sudah keluar. Kita coba agak geser sedikit, saya play lagi. Ini yang baut terakhir. Oke, benar sudah ya.
Oke. Baik, sudah selesai. Ini saya tekan story end. Sudah selesai terkait tutorial cara membuat gambar bongkaran pada belt drive assembly. Silakan kalian coba dan lakukan di komputer atau laptop kalian masing-masing. Setelah ini mungkin akan dijelaskan mengenai pembuatan video ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di esok ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.